wabarakatuh. Wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban fihi kama yuhibbu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad amma ba'du. Adik-adik sekalian yang mencintai Allah dan semoga dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bersyukur kepada atas berbagai nikmat karunia hari yang berbahagia kembali berjumpa. Insya Allah kita akan lanjutin lagi belajar Sirah Nabawiyah di pertemuan yang kelima ya adik-adik ya. Insya Allah di pertemuan kelima hari ini akan belajar tentang peristiwa-peristiwa penting pasca hijrah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau di pertemuan sebelumnya kita sudah tentang Masjid Quba dan juga Masjid Nabawi. Hari bahas peristiwa demi peristiwa. Semoga Allah berikan ilmu yang bermanfaat kepada kita semua. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Baik adik-adik, mari kita langsung mulai saja. Siapa di antara adik-adik yang belum pernah baca? Siapa yang belum pernah baca adik-adik? Yang belum pernah baca boleh raise hand biar Kak Erlan tunjuk. Yang belum pernah sama sekali baca dan kepingin baca. Ada? Coba angkat tangan lagi yang belum pernah baca dan kepingin baca. Ini kayaknya udah ada baca semua deh. Bisa kayaknya udah. Acio Prahara. Assalamualaikum. Di Acio, silakan dibaca. Keluarga Rasulullah dan Abu Bakar berhijrah. Bayangkan Rasulullah sudah tiba di Madinah, tetapi sebagian anggota keluarga beliau masih berada di Mekah. Tentu beliau sangat merindukan mereka. Setelah kota Madinah mulai Baca, tanya belum kedengaran? Bayangkan Rasulullah sudah tiba di Madinah, tetapi sebagian anggota keluarga beliau masih berada di Mekah. Tentu beliau sangat merindukan mereka. Terima kasih Acio Prahara. Berikutnya Al-Mahirah. Silakan Al-Mahirah dibaca. Setelah kota Madinah mulai aman. Setelah kota Madinah mulai aman, Rasulullah mengutus 2 sahabat ke Makkah, yaitu Zaid ibn Harithah dan Abu Rafi. Rasulullah membekali mereka dengan 2 ekor unta dan 500 dirham agar dapat menjemput keluarga beliau menuju Madinah. Alhamdulillah mereka. Berikutnya Isa Singapura, silakan dibaca. Alhamdulillah. Alhamdulillah, mereka berdua berhasil membawa putri-putri Rasulullah, yaitu Fatimah dan Kulsum. Turut pula istri beliau yang yaitu Saudah binti Zamah. Ya, adik-adik. Setelah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam tiba di Madinah bersama Abu Bakar, ya, Rasul menyuruh asistennya Zaid bin Harithah. Ini adalah asistennya Nabi. Beliau ini sempat jadi anak angkat ya. Dan Abu ini adalah pelayannya Nabi juga, ya. Abu Rafi dan Zaid bin Harithah disuruh untuk menjemput keluarga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang belum berhijrah. Rasul mereka 2 onta dan 500 dirham. Dan alhamdulillah Fatimah dan Kulsum
Nabi punya 4 putri, tapi yang baru bisa berangkat adalah Fatimah dan Ummu Kulsum. Terus Zainab kemana? Dan juga Ruqayyah kok nggak ada? Nah, nanti di halaman berikutnya Kak Erlang jelaskan. Di mana 2 putri yang lainnya? Kemudian selain 2 putri Nabi, ada juga istri yang baru dinikahi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya setelah wafatnya Khadijah, yaitu Saudah binti Zam'ah. Saudah binti Zam'ah. Jadi setelah Khadijah meninggal, Nabi menikahi 2 orang perempuan adik-adik. Yang pertama seorang nenek tua yang namanya Saudah binti Zam'ah. Yang kedua Aisyah, seorang anak kecil ya yang usianya saat itu masih 6 tahun. Tapi kemudian baru jadi istrinya Nabi, benar-benar berperan sebagai istri ketika Aisyah usia 9 tahun ya. Ketika 9 tahun baru tinggal seatap dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan dulu 9 tahun itu badan orang Arab itu besar adik-adik ya. 9 tahun sudah balik. Sehingga ini bukan hal yang tabu, ini bukan hal yang aneh. Karena sudah biasa di zaman dulu anak-anak kecil itu sudah gede badannya, sudah balik, dan usia segitu sudah menikah. Ya adik-adik ya. Nah, kita lihat keterangan berikutnya. Silakan dibaca di Muhammad Yazid Arsyad. Kita tadi udah cerita 2 putri Rasulullah udah ikut hijrah, udah ke Madinah. Itu kan Udah KR juga ikut. yang paling atas. Iya, namun Belum semua keluarga Rasulullah bisa ikut berhijrah. Putri beliau yang bernama Zainab masih tertahan di Makkah karena suaminya saat itu Abu al-As bin Rabi bin al-Rabi belum memeluk Islam. Baik, terima kasih. Sudah bacakan buat kita semua de Muhammad Yazid. Berikutnya Raida. Silakan dibaca Raida. Adapun putri beliau yang lain. Adapun putri beliau yang lain, Ruqayyah, ketika itu masih berada di Ethiopia bersama suaminya, Utsman bin Affan, karena sebelumnya mereka telah lebih dahulu berhijrah. Berikutnya dibaca de Kenzi. Pada waktu yang sama. Pada waktu yang sama, keluarga Abu Bakar juga berhasil berhijrah ke Madinah. Di antara mereka adalah istrinya Ummu Ruman serta kedua putrinya Aisyah dan Asma. Nah, ini dia kisah hijrahnya keluarga Rasul dan keluarga Abu Bakar ini ya. Jadi yang kita ceritakan di halaman sebelumnya, Fatimah dan Ummu Kulsum, 2 putri Nabi itu bisa tiba di kota Madinah dengan selamat. Tapi bagaimana dengan Zainab, putri pertama Nabi? Karena dia sudah menikah dengan Abu al-As bin Rabi, ya. Ternyata dia nggak ikut ke Madinah, adik-adik. Kenapa? Karena dia ditahan sama suaminya, yaitu Abu al-As bin Rabi. Nanti Zainab itu agak nyusul berangkat ke Madinah, adik-adik ya. Begitu pula dengan Ruqayyah. Ruqayyah ini sudah berangkat ke Ethiopia, ke Habasyah. Kan Kairan udah pernah cerita ya. Kalau sahabat tuh sebelum hijrah ke Madinah, mereka hijrah ke Habasyah dulu. Nah, Ruqayyah sama Utsman bin Affan masih tinggal di Habasyah. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam belum menyuruh mereka pindah dari Habasyah ke Madinah. Nanti pindahnya itu beberapa saat kemudian adik-adik sekalian ya. Kalau Zainab tadi nggak berangkat ke Mekah karena suaminya Abu al-As bin Rabi itu belum memeluk Islam. Gitu ceritanya. Nah, keluarganya Abu Bakar juga alhamdulillah berhasil hijrah ke Madinah. Di antara mereka ada istrinya Abu Bakar yang namanya Ummu Ruman.
Ummu Ruman ini adalah ibunya Aisyah, ya. Adapun Asma, Asma bukan anaknya Ummu Ruman, tapi Asma ini adalah anaknya Rutailah, kalau keadaan nggak salah ingat namanya, ya. Nah, jadi Abu Bakar itu menikah dengan dua perempuan sebelumnya, adik-adik, ya. Jadi ada yang namanya Ummu Ruman. Nah, dari Ummu Ruman ini eh, lahir Aisyah, kemudian Nabi, kemudian dari Ummu Ruman ini juga lahir anak namanya Abdurrahman, ya. Nah, kemudian Nabi Abu Bakar juga menikah dengan Kutailah namanya. Kutailah ini lahirlah Asma dan juga Abdullah. Nah, gitu ceritanya, adik-adik, ya. Nah, jadi, tapi Kutailah ini dikabarkan sebagian pendapat bahwa Kutailah ini nggak masuk Islam, adik-adik. Nah, akhirnya berpisah dengan Abu Bakar Siddiq. Nah, yang ikut adalah Ummu Ruman, ya. Oke, sampai sini ceritanya, ya. Berhijrahnya keluarga Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dan keluarga Abu Bakar. Jadi siapa dua putri Nabi yang ikut berhijrah, adik-adik, yang bisa sampai di Madinah duluan siapa? Aisyah dan Aisyah. Putri Rasul. Bukan Aisyah. Kalau putri Rasulullah yang ikut berhijrah tadi siapa? Fatimah dan Ummu Kulsum. Fatimah dan Ummu Kulsum. Ini yang ikut hijrah. Dua putri yang lain, Zainab nggak bisa karena ditahan di Mekah, suaminya belum masuk Islam. Ruqayyah masih di Habasyah sama Utsman bin Affan. Nah, jadi itu dua putri Nabi yang tertahan. Adapun Abu Bakar, dua putrinya bisa ikut ke Madinah, ya. Ada Aisyah dan Asma, ya, bersama Ummu Ruman, gitu ceritanya, adik-adik, ya. Oke. Nah, itu peristiwa pasca hijrah yang pertama, yaitu berhijrahnya keluarga Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dan Abu Bakar. Berikutnya kita baca yuk. Peristiwa berikutnya pasca hijrah adalah pensyariatan azan. Silakan dibaca, Kak Eran panggil de Muhammad Syauki R. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan dibaca Syauki. Syariatan azan. Di awal-awal kaum muslimin tinggal di Madinah, maka sahabat bermusyawarah mencari cara terbaik untuk mengumpulkan kaum muslimin ketika waktu sholat telah tiba. Ada yang mengusulkan menggunakan lonceng seperti orang Nasrani. Ada pula yang mengusulkan trompet seperti kebiasaan kaum Yahudi. Namun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak langsung menerima usulan tersebut. baik. Terima kasih Muhammad Syauki. Sudah bacakan buat kita semua. Berikutnya Kak Erlan panggil de Al-Mahira. Al-Mahira silakan dibaca. Lalu Umar bin Khattab berkata. Lalu Umar bin Khattab berkata, mengapa tidak kalian utus seorang untuk menyerukan waktu sholat? Maka Rasulullah bersabda, ya Bilal, kum fana bis sholah. Wahai Bilal, bangkitlah lalu serukan panggilan untuk sholat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sejak saat itu, Bilal bin Rabah hanya menyeru kaum muslimin dengan panggilan sederhana seperti as-sholatu jami'ah, mari berkumpul untuk sholat. Iya, jadi awal-awal persyariatan azan ternyata ada yang mengusulkan untuk pakai lonceng, ada yang mengusulkan pakai
terompet. Nah, lonceng dan terompet ini kebiasaan orang-orang di luar Islam, adik-adik ya. Maka Nabi tidak setujui, Nabi tidak langsung menjawab kalau dia berkenan dengan usulan-usulan tersebut. Nah, Umar bin Khattab ini adalah seorang sahabat yang digelari dengan mulham. Mulham itu artinya orang yang dapat ilham. Banyak banget ayat-ayat Al-Quran itu ternyata bersesuaian dengan apa yang Umar bin Khattab pikirkan, adik-adik sekalian ya. Makanya Umar bin Khattab ini disebut dengan mulham. Misalnya Umar bin Khattab memikirkan dan berkata dalam hatinya, ini kayaknya bagus nih kalau sholat di belakang makam Ibrahim. Turun firman Allah, ternyata sesuai dengan apa yang kepinginnya Umar bin Khattab di dalam hatinya. Makanya Umar bin Khattab digelari dengan mulham, ya. Nah, Umar bin Khattab usul, mengapa nggak utus seseorang untuk menyuruhkan waktu sholat aja? Maka Rasulullah setujui usulnya Umar bin Khattab ini, lalu menyuruh Bilal untuk memanggil orang-orang mengerjakan sholat. Nah, awalnya Bilal bin Rabah cuma manggil as-salatu jami'ah, ayo sholat jamaah, gitu ya. Jadi awalnya cuma manggil kayak gini doang, ada deh, as-salatu jami'ah, gitu doang. Awalnya panggilan orang sholat cuma kayak gini doang. Nah, kemudian adik-adik, ternyata ada sahabat yang bermimpi. Yang mimpi ini jadi syariat. Yang mimpi bukan Rasul. Yang mimpi tapi sahabat. Siapa namanya? Abdullah bin Zaid. Gimana kisahnya? Yuk kita baca. Kak Erlan panggil kepada adik Nisa dan Fania. Assalamualaikum Nisa dan Fania. Oke, Nisa Fania ini satu orang apa dua orang nih? Satu. Satu, ya Nisa Fania baca. Pada suatu malam, silakan dibaca Fania. Pada suatu malam, Pada suatu malam, seorang sahabat bernama Abdullah bin Zaid bermimpi bertemu seorang yang mengajarkan lafaz azan. Lalu ia diajarkan lafaz azan yang hingga hari ini berkumandang. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salat, hayya 'alas salat, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Terus? Keesokan paginya, Abdullah bin Zaid segera menemui Rasulullah dan menceritakan mimpinya. Ya, jadi adik-adik, ini kisah Abdullah bin Zaid ya, bermimpi kalau dia diajak seorang untuk berazan. Ya, lafaz azannya kayak yang kita dengar sekarang. Allah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Nah itu dia lafaz azannya. Di dalam mimpi Abdullah bin Zaid diajari seperti itu. Maka keesokan paginya Abdullah bin Zaid segera menemui Rasulullah SAW dan ceritakan mimpinya. Lalu apa kata Nabi? Yuk kita baca. Di Arsaka Rayyan. Silakan dibaca. Arsaka Rayyan.
Mendengar Ya, itu? mendengar hal itu Rasulullah bersabda, Innaha la ru'ya haqqun insyaallah. Fakum ma'a Bilal fa'alki alaihi ma ra'aita falyu'adzin bihi fa innahu anda sautan minka. sesungguhnya itu adalah mimpi yang benar. Insya Allah temuilah Bilal dan ajarkan kepadanya apa yang engkau lihat karena suaranya lebih merdu dan lebih lantang darimu. Dari riwayat Abi Daud nomor 49. 499 sahih. Baik, terima kasih Dea Arsaka. Berikutnya Kenzo dan Kenzi dibaca. Ini Kenzo dulu apa Kenzi dulu nih? Kenzo dulu deh, Kenzo. Kenzo yang atas, Kenzi yang bawah. Kenzo yang saat Bilal. Kenzi yang Umar berkata. Yuk Kenzo dibaca. Ada Kenzo dan Kenzi? Bila makan titik dari rumahnya sambil menyeret pakaiannya. Baik, lanjut. Kenzi, Umar berkata. Kenzinya ada Kenzo? Ada ini. Ya, silakan dibaca. Umar berkata. Ya, kalau nggak ada Kenzi, Kenzo aja bacain lagi boleh. Umar berkata. Dan mau Umar berkata. Suaranya nggak jelas. Ya, Kenzo, Kenzi. Baik, kalau gitu keadaan panggil De Umar Singapura. Silakan dibaca. Umar berkata. Umar berkata, demi Allah yang mengutusmu dengan kebenaran, aku juga bermimpi seperti mimpi Abdullah bin Zaid. Nah, jadi adik-adik, Abdullah bin Zaid yang mimpi diajari seseorang untuk melafalkan azan. Dia mengadu kepada Rasulullah SAW keesokan paginya. Terus kata Nabi, Inna laru ya hakun insya Allah. Itu mimpimu itu benar insya Allah. Coba bangun, temui Bilal, ya. Lalu ajarkan apa yang kau lihat di dalam mimpi tadi. Karena biar Bilal yang azan, soalnya suaranya lebih lantang dan lebih merdu darimu. Gitu. Maka Nabi suruh Bilal yang tetap azan. Ya. Maka saat Bilal mengumandangkan azan, ya, mengumandangkan azan seperti yang diajari Abdullah bin Zaid tadi, Umar bin Khattab langsung buru-buru keluar dari rumahnya, ingin menemui dan pengen bilang, kalau demi Allah, aku juga mimpi nih seperti yang dimimpikan oleh Abdullah bin Zaid. Nah, ini lagi-lagi menjelaskan keutamaan Umar bin Khattab yang dia disebut sebagai mulham ya, adik-adik ya. Ternyata Umar bin Khattab juga bermimpi. Oke, adik-adik. Berikutnya kita baca closingnya nih. Sejak hari itu gimana? Farzan dibaca. Sejak hari itu. Sejak hari itu, itulah azan menjadi syiar Islam yang terus berkumandang hingga hari ini. Imam Nawawi berkata, para ulama menyebutkan bahwa hikmah azan ada 4. Menampakkan syiar Islam,
meninggikan kalimat tauhid, mengumumkan waktu salat dan menyeru kepada salat berjamaah. Wallahu alam. Syarh Syarih Muslim 4 atau 77. Ya, jadi adik-adik semua dirahmati oleh Allah. Eh, cerita pensyariatan azan ya. Jadi ya. Nah, jadi awalnya ada sahabat yang usul gimana kalau kita pakai lonceng aja, pakai trompet aja, tapi tidak indahkan. Lalu kemudian Bilal disuruh Nabi memanggil orang-orang sholat, tapi panggilannya cuma as-sholatu jami'ah. Kemudian Abdullah bin Zaid, Umar bin Khattab mimpi, ya, pakai diajari seseorang untuk melafazkan azan. Nah, cara azannya sama kayak kita sekarang nih ya, yang sering kita dengar-dengar itu. Nah, sejak saat itulah orang kalau manggil sholat pakai azan yang dikumandangkan seperti itu, adik-adik. Gitu ceritanya ya. Dan itu terjadi di awal-awal hijrahnya Nabi dan para sahabat di kota Madinah. Pensyariatan azan. Dan hikmahnya azan itu apa sih? Syiar Islam, adik-adik. Makanya negara yang masih ada azannya harus bersyukur ya. Bahkan para ulama bilang ini salah satu indikator negara Islam ya adalah tandanya tuh dia azan berkumandang gitu ya. Kemudian hikmahnya azan juga kata Imam Nawawi meninggikan kalimat tauhid. Ya, soalnya ada kalimat la ilaha illallah berulang kali kan ya. Itu kalimat tauhid. Dan yang ketiga, hikmahnya azan mengumumkan waktu sholat. Artinya waktu sholat itu sudah masuk. Dan terakhir menyeru kepada sholat berjamaah. Nah, jadi itu hikmahnya azan. Ya. Dan itulah peristiwa kedua yang terjadi pasca hijrahnya Nabi. Ya. Yang pertama keluarga Nabi nyusul berhijrah, keluarga Abu Bakar nyusul berhijrah. Peristiwa kedua terjadinya pensyariatan azan. Ya. Kemudian yang ketiga peristiwa yang mau Kak Aaron ceritakan hari ini adalah mempersaudarakan Muhajirin dan Ansor. Silakan dibaca kepada adik yang bernama Sofia Latifah. Setelah Masjid Nabawi selesai, Setelah Masjid Nabawi selesai dibangun, Rasulullah tidak langsung membangun benteng atau menyusun pasukan perang. Ada pekerja yang jauh lebih penting, yaitu membangun hati manusia. Insyaallah. Barakallahu fiik Sofia Latifah. Berikutnya Gaisa, silakan dibaca. Setelah membuat suku Aus dan Khazraj. Setelah membuat suku Aus dan Khazraj bersatu karena mereka sesama penduduk Madinah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mempersaudarakan kaum Muhajirin dan Ansor. Ya, jadi adik-adik semua dirahmati oleh Allah. Jadi ini ada yang lebih penting ya dari membangun benteng ataupun menyusun pasukan perang. Tapi ada yang lebih penting apa itu? Menyatukan hati orang-orang yang beriman di kota Madinah. Ya, tadinya orang Madinah kan suka bermusuhan. Ingat ya, suku Aus dan suku Khazraj, mereka musuhannya berapa tahun? 120. 120 tahun, lama banget kan. Nah, suku Aus dan Khazraj itu mulai akur sejak Baiat Aqobah, adik-adik. Sejak Baiat Aqobah, seperti yang Kak Ellen ceritakan sebelumnya ya, mereka udah mulai suka berkumpul gitu ya. Bahkan Nabi menyuruh untuk mengutus mereka memilih pasukan dari rombongan orang-orang yang sudah Baiat Aqobah yang kedua. Ya, dan ternyata itu pemimpinnya ada dari kalangan suku Aus, ada juga dari kalangan suku Khazraj gitu adik-adik. Masya Allah kan? Nah, jadi Nabi itu justru malah menyatukan orang-orang Madinah. Bahkan Nabi ketika baru sampai di Madinah ya, Nabi nanyanya gini loh. Kan Nabi belum mau bangun rumah, tapi Nabi berencana tinggal di rumah sahabat yang rumahnya paling dekat dengan lokasi Masjid Nabawi gitu. Nah, Nabi nanyanya gini, eh kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, siapa ya rumah kita yang paling dekat dari sini? Gitu.
siapa ya rumah kerabat kita yang paling dekat dari sini. Nabi itu seolah-olah menunjukkan kalau dia adalah bagian dari suku Aus dan Khazraj, dan suku Aus dan Khazraj itu dianggap menjadi satu kesatuan gitu. Nah, ini cara Nabi untuk menyatukan orang-orang Madinah. Nah, sekarang pasca hijrah, Nabi tidak hanya satukan orang Madinah, tapi Nabi juga persatukan antara orang Madinah dan orang yang berasal dari luar Madinah. Jadi dipersatukan antara kaum Ansor, orang Madinah, dengan kaum Muhajirin, orang yang datang ke Madinah. Ya, beda ya, orang yang tinggal di Madinah itu disebut Ansor, orang yang datang dari luar Madinah itu namanya Muhajirin. Kita baca yuk. Apa sih bedanya Ansor dan Muhajirin? Oke, kita baca Kak Eran panggil de Rumaisaro Syifa. Kaum Muhajirin Kaum muhajirin datang dari luar Madinah dengan tangan kosong. Mereka rela meninggalkan rumah, harta, kebun, bahkan kampung halaman demi memerintahkan demi mempertahankan. imam kepada Allah. Baik, berikutnya Raka. Dibaca Raka. Sementara itu, Sementara itu, kaum Ansor adalah penduduk asli Madinah yang telah memiliki rumah, kebun kurma, dan kehidupan yang mapan. oke, jadi adik-adik ceritanya Allah ya melembutkan hati orang Ansor dan mereka semua nurut dengan perintah Nabi untuk dipersaudarakan, ya. Dipersaudarakanlah kaum Muhajirin dengan kaum Ansor. Kaum Muhajirin itu adalah orang yang berhijrah meninggalkan tempat tinggalnya, dan yang disebut Muhajirin itu nggak cuma yang dari Mekah ya, adik-adik ya, tapi dari Habasyah, dari Yaman, mereka disebut dengan Muhajirin juga. Karena mereka berhijrah meninggalkan tempat tinggalnya untuk datang ke Madinah. Muhajirin. Dan ada juga orang yang disebut Ansor. Orang Ansor itu orang yang menolong. Ya, artinya dia penduduk asli Madinah yang udah punya rumah, kebun kurma, dan kehidupan yang mapan. Gitu. Jadi kurang lebih begitu. Nah, orang-orang Ansor ini dipersaudarakan dengan orang-orang Muhajirin. Nah, Masya Allah ya, dia. Ini luar biasa nih. Strategi Nabi mempersatukan Muhajirin dan Ansar. Kita baca berikutnya di Rain. Rasulullah pun mengumpulkan kaum muhajirin dan ansor di salah satu rumah seorang sahabat ansor. Lalu beliau mempersaudarakan setiap orang dari kaum muhajirin dengan setiap orang dari kaum ansor. Oke, berikutnya di Kaisan dibaca orang-orang Ansor. Orang-orang Ansor begitu baik kepada orang-orang Muhajirin. Teringat sabda Nabi SAW tentang pentingnya berbuat baik pada yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhiha ma yuhibbu li nafsi. Tidaklah sempurna iman salah seorang di antara kalian hingga ia mencintai untuk saudaranya apa yang ia cintai untuk dirinya sendiri. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ya, ini hadisnya bunyinya la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Ya. Tidak sempurna iman di antara sampai mencintai saudaranya sebagaimana apa yang ia cintai untuk dirinya sendiri. Jadi, kesempurnaan iman adik-adik ketika kita mencintai saudara sebagaimana mencintai diri kita sendiri. Misalnya kita suka makan es krim, nah, maka kita pengen saudara kita se-Islam, seiman, ya, merasakan es krim juga gitu adik-adik. Nah itu kalau udah sampai level begitu, itu berarti keimanannya makin sempurna ya. Sama deh kalau kalian punya adik kakak ya, kalian makan coklat misalnya. Terus kalian juga pengen adik dan kakak kalian juga makan coklat yang sama. Nah, itu keinginan supaya saudaranya menikmati apa yang ia sukai, itu adalah bagian dari kesempurnaan iman adik-adik semua ya. Nah, orang-orang Ansor, mereka sangat ingin sekali memperlakukan kebaikan kepada orang ya.
di antara mereka itu ada yang namanya Sa'ad bin Ar-Rabi. Sa'ad bin Ar-Rabi itu sampai pengen kebaikan untuk saudaranya yang baru, yaitu Abdurrahman bin Auf. Ya, jadi Sa'ad bin Rabi ini adalah dari Ansor, Abdurrahman bin Auf dari Muhajirin. Dan Sa'ad bin Rabi itu pengen kebaikan untuk Abdurrahman bin Auf sampai-sampai dia bilang ini, saya punya 2 istri, mau nggak satunya saya ceraikan? Nanti kalau sudah selesai idahnya kamu nikahi. Saya punya dua, saya punya harta banyak nih. Setengahnya buat kamu ya. Nanti setengahnya biar saya. Gitu. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Kemudian kita baca detail kisahnya ya di halaman selanjutnya, kisah Sa'ad bin Ar-Rabi dan juga Abdurrahman bin Auf. Dek Naira Safagisani silakan dibaca. Sa'ad bin Rabi menawarkan. Sa'ad bin Rabi menawarkan setengah hartanya kepada Abdurrahman bin Auf. Namun Abdurrahman bin Auf menolak dan hanya ingin minta ditunjukkan di mana letak pasar agar ia bisa berdagang, mencari uang dengan hasil keringatnya sendiri. Abdurrahman Cukup, Denaira. Berikutnya silakan dibaca. Sofia bintu Ardi. Abdurrahman bin Auf berkata, Abdurrahman bin Auf berkata, Barakallahu fi ahlika wa malika. semoga Dulun ala suq. Allah memberikan keluarga dan hartamu. Tunjukkan saja kepadaku di mana pasar. Hadis riwayat Di Sahih Bukhari nomor 2408. 2408. 2048. 2048. Nah, adik-adik, ini kisah yang sangat masyhur ya. Jadi Sa'ad bin Ar-Rabi dia bilang, saya punya harta banyak nih di Madinah. Setengah saya kasih buat kamu ya. Setengah lagi untuk saya. Terus juga saya punya 2 istri. Bisa kok satu istri saya ceraikan, nanti kamu nikahi ya. Gitu. Jadi begitu cintanya Sa'ad bin Rabi kepada Abdurrahman bin Auf yang mereka berdua ini telah dipersaudarakan oleh Rasulullah alaihi wasallam. Ya. Tapi Abdurrahman bin Auf itu dia seorang sahabat yang menjaga kehormatan dan kemuliaan ya. Dia udah ditawari setengah hartanya Sa'ad bin Rabi, tapi dia menolak. Apa katanya? Barakallahu laka fi ahlika wa malika. Semoga Allah memberkahi keluarga dan hartamu. Daluni ala suq. Sudah, gak usah repot-repot kasih harta, gak usah repot-repot kasih istri, ya. Udah tunjukin aja di mana pasar. Ya, tunjukin aja di mana pasar. Akhirnya Abdurrahman bin Auf ditunjukin pasarnya ada di mana gitu ya dia. Lalu kemudian Abdurrahman bin Auf mulai berdagang ya, mulai berdagang dengan jualan minyak samin ya. Jualan dengan apa yang bisa dijual, akhirnya dia menjadi untung, dari untungnya itu dia pakai lagi buat bisnis. Akhirnya Abdurrahman bin Auf pun kemudian menjadi kaya raya, adik-adik semua ya. Masya Allah, Masya Allah. Lantas kemudian setelah cukup uangnya dia menikahi seorang wanita. Nah, jadi adik-adik Abdurrahman bin Auf ini memang dia pintar dagang ya. Abdurrahman bin Auf ini kaya raya ya, karena dia jago bisnis, jago dagang. Adik-adik. Yang pengen kita garis bawahi, selain di sini kita lihat kehormatan dan kemuliaannya Abdurrahman bin Auf yang nggak mau dengan entengnya nerima bantuan cuma-cuma gitu ya. Tapi Abdurrahman bin Auf tuh ini loh ya, berdagang gitu, luar biasa. Dan kita garis bawahi juga Sa'ad bin Rabi begitu cintanya dengan Abdurrahman bin Auf. Sampai-sampai mau ngasih setengah hartanya. Sampai-sampai mau ngasih istrinya gitu kan. Ini luar biasa dia.
kisah persaudaraan yang sangat indah gitu. Di saat banyak loh orang-orang sesama saudara muslim, bahkan saudara adik kakak kandung, tapi mereka justru malah saling berantem, ya saling ribut. Ayo ngaku siapa yang masih suka ribut sama adik atau kakaknya? Ayo ngaku. Jangan dong, masa ribut, masa bermusuhan sesama saudara kandung. Lihat nih, dan Ansor aja mereka bukan saudara kandung tapi bersaudara karena Allah, karena ukhuwah Islam, karena akidah yang sama. Ya, adik-adik ya. Harusnya nggak boleh ribut-ribut, nggak boleh bermusuhan. Lihat nih ya, kisah persaudaraan Sa'ad bin Rabi dan Abdurrahman bin Auf. Masya Allah, Masya Allah. Kemudian ada juga kisah persaudaraan yang lain yang diceritakan juga dalam riwayat Bukhari, bagaimana persaudaraan yang baru saja terjadi antara Salman Al-Farisi dan Abu Darda. Jadi Salman Al-Farisi ini adalah muhajirin, Abu Darda ini adalah ansornya. Nah, Nabi persaudarakan Salman dan Abu Darda. Kisahnya gimana? Yuk kita baca. Dek Hawa Farhana silakan dibaca. Kisah masyhur tentang persaudaraan. Salman Al-Farisi menasihati Abu Darda agar memperhatikan tubuhnya dan keluarganya, karena setiap hal mesti ditunaikan haknya. Inna li rabbika alaika haqqan wa li nafsika alaika haqqan wa li ahlika alaika haqqan fa'ati kulladhi haqqin haqqahu. Sesungguhnya Rabbmu memiliki hak atasmu, dirimu memiliki hak atasmu, keluargamu juga memiliki hak atasmu, maka tunaikanlah hak setiap yang memiliki hak. Hadis riwayat Bukhari nomor 1968. Ya, jadi ceritanya gini adik-adik. Nabi baru saja persaudarakan Salman Al-Farisi dengan Abu Darda, gitu ya. Maka Abu Darda kemudian mengajak Salman Al-Farisi untuk ke rumahnya gitu. Jadi Abu Darda ajak Salman Al-Farisi untuk tinggal di rumahnya. Nah ini ceritanya menarik nih adik-adik ya. Ceritanya Abu Darda menjamu, menghidangkan makanan untuk Salman Al-Farisi. Dihidangkan. Sering gitu ya adik-adik. Terus Salman Al-Farisi ketika dia sampai dia udah sempat ketemu dengan istrinya Abu Darda. Tapi penampilan istri Abu Darda itu sangat lusuh, sangat tidak terurus dan tidak terawat gitu adik-adik. Maka kemudian istri Abu Darda bilang, itu loh saudaramu si Abu Darda itu udah tidak lagi memikirkan dunia, udah nggak tertarik lagi sama istrinya gitu-gitu ya adik-adik ya. Nah, Salman Al-Farisi kemudian masuk ke rumah, lalu disiapkan makanan dan jamuan oleh Abu Darda, tapi Abu Darda-nya nggak ikut makan dan minum. Kenapa? Karena Abu Dardanya lagi puasa. Lagi apa adik-adik? Puasa. Maka Salman Al-Farisi bilang, saya nggak mau makan, nggak mau minum kalau kamu nggak membatalkan puasamu. Hah? Jadi Salman bilang gitu adik-adik, kamu batal dulu puasanya dong. Ini kan puasa sunnah nih soalnya ya. Batal dong. Jamu tamu dong. Ya. Eh, kamu ini kurang makan nih gitu ya. Poinnya di situ adik-adik. Kamu ini kurang memperhatikan badan kamu deh. Puasa terus-terusan sampai kurang makan juga ya kurang baik adik-adik buat kesehatannya adik-adik ya. Makanya puasa terbaik itu bukan puasa setiap hari, tapi puasa Daud ya kan. Selang-seling, selang-seling, selang-seling. Sehari puasa, besoknya enggak. Sehari puasa, besoknya enggak. Nah, Abu Darda ini sering banget puasa nih, hampir-hampir tiap hari puasa gitu. Makanya ditegur, udah deh hari ini batal aja gitu. Kata Salman, saya nggak mau makan kalau kamu nggak batal puasanya. Akhirnya Abu Darda dengan wajah yang kurang enak gitu ya. Aduh, ya udah deh dibatalin puasanya. Dibatalin puasanya dan dia ikut makan ini. Nah, gitu ceritanya. Terus, akhirnya mereka istirahat ya. Mereka tidur malam. Abu Darda baru tidur bentar udah bangun. Mau sholat malam. Mau sholat tahajud. Tapi Salman menahan. Nanti. Tidur. Jangan buru-buru sholat.
Tidur. Akhirnya Abu Darda tidur lagi. Terus bangun lagi di tengah malam. Nanti tidur. Jangan langsung sholat. Tidur. Lalu kemudian di sepertiga malam terakhir Abu Darda bangun, baru kemudian Salman mempersilahkan untuk sholat. Nah, Abu Darda kan ngerasa heran ya. Tadi puasa disuruh batal. Terus giliran mau sholat tahajud di awal malam, di tengah malam malah dilarang. Kok malah disuruh malam aja gitu ya. Maka Abu Darda ngadu kepada Rasulullah. Abu Darda ngadep ke Rasulullah, adik-adik, menceritakan apa yang terjadi. Dia ditegur sama Salman Al-Farisi. Terus apa kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Sodako Salman. Itu Salman yang benar. Kata Nabi gitu. Siapa yang benar, adik-adik? Ya ternyata Salman. Kenapa? Karena Abu Darda kurang menunaikan hak-hak dirinya. Dirinya perlu makan, dia nggak makan. Dirinya perlu istirahat, perlu istirahat, dia istirahatnya kurang. Nah ini terlalu berlebihan ya adik-adik ya. Nggak boleh seperti itu. Makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tadi berpesan. Apa tadi pesannya? Inna li rabbika alaika haqqan. Wali nafsika alaika haqqan. Wali ahlika alaika haqqan. Fa'atiku ladhi haqqin haqqahu. Coba dibaca. Hafsah dibaca. Apa nih Hafsah? Bacaannya Hafsah. Sesungguhnya Rabbmu. Sesungguhnya Rabbmu memiliki hak atasmu, dirimu memiliki hak atasmu, keluargamu juga memiliki hak atasmu, maka tunaikanlah hak setiap yang memiliki hak. Iya. Hadis riwayat Bukhari nomor Jadi, jadi Allah itu punya hak atas diri kita. Berarti apa maksudnya? Harus ada waktu buat ibadah. Ya, harus ada waktu ibadah. Allah punya hak atas diri kita. Keluarga, badan kita juga punya hak atas diri kita. Berarti badan ini perlu makan, perlu tahan. Ini haknya badan adik-adik gitu. Kemudian keluargamu juga memiliki hak atasmu. Jadi istri perlu diperhatikan ya. Istri perlu dikasih pengertian, dikasih sayang. Gitu ya adik-adik. Makanya Nabi bilang, fa'ati kulladzi haqqin haqqahu. Tunaikanlah hak orang-orang yang memiliki hak atas dirimu. Nah, adik-adik, ini kisah masyhur persaudaraan antara Salman dan Abu Darda, orang Muhajirin dan orang Ansor ya. Nah, ini diantara bentuk persaudaraan juga adalah saling memberi nasihat adik-adik. Nasihat itu kayak obat. Rasanya mungkin pahit ya adik-adik ya. Tapi itu bermanfaat. Kayak Abu Darda dinasehatin rada-rada kurang terima awalnya. Tapi karena nasihat itu baik, maka dia kemudian menerima apalagi sudah dibenarkan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, itulah kisah dua pasca hijrah yang Kak Eren bisa ceritakan di kesempatan ini. Apakah adik-adik ada yang ingin? Bagi adik-adik yang mau bertanya, Kak Erlan persilahkan ketik di kolom chat. Mau nanya apa tentang dipersaudarakannya Muhajirin Ansor atau tentang syariatan azan atau tentang hijrahnya keluarga Rasul dan Abu Bakar. Ini 3 peristiwa penting yang Kak Erlan ceritakan hari ini ya adik-adik ya. Ada yang mau bertanya? Thailand hari ini ada lomba. Lomba apa? Lomba cerdas cermat. Besok ya insya Allah di pertemuan terakhir aja. Pertemuan terakhir. Isa bertanya, apa semua anak Nabi? Nama-nama anak Nabi siapa aja Kak Erlan? Nah, anak-anak Nabi ada 7. Anak-anak Nabi ada berapa? Ada 7. 4 putri, 3 laki-laki. 3 putra. Ya. Kak Erlan tulis ini ya. Gue Kak Herlan nih. Kak Herlan agak kurusan di foto ini ya adik-adik ya. Nih Kak Herlan tulis ini ya. Jadi adik-adik ya. Nabi punya
7 anak, putra putri. Ada 4 putrinya, namanya siapa? Ada Zainab, ada Ruqayyah, ada juga Ummu Kulsum, ada juga Fatimah. Ini 4 putri. Kemudian Fatimah. Ya. Kemudian Nabi juga punya 3 putra, yaitu namanya Al-Qasim, Abdullah, dan Ibrahim. Nah, ini adalah 7 putra putri Nabi. Ya, 7 putra putri Nabi. Oke? Ya. Baik. Ini 6 putra Nabi, Zainab, Ruqayyah, Ummu Kulthum, Fatimah, Al-Qasim, Abdullah. Ini lahir dari rahimnya Khadijah. Adapun Ibrahim ini dari rahimnya seorang budak bernama Maria Al-Qibtiyah. Paham adik-adik ya? Oke. Berikutnya ada pertanyaan lagi. Besok Kak Eden cerita apa? Besok cerita tentang musuh-musuh Islam di kota Madinah. Ya, orang-orang Yahudi, siapa aja yang di Madinah, dan juga cerita-cerita menarik lainnya. Kenzi, Kak Eden siapa aja 10 sahabat yang dijamin masuk surga? Ada yang disebut dengan Al-Mubasysyaruna bil Jannah. Al-Mubasysyaruna bil Jannah. 10 sahabat Nabi yang dijamin masuk surga. Mereka adalah Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib. Kemudian Thalhah bin Ubaidillah, Sa'ad bin Abi Waqqas, Sa'id bin Zaid, Abdurrahman bin Auf, dan Abu Ubaidah ibnul Jarrah. Udah berapa nih? 9 ya. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Thalhah, Sa'id, satu lagi Zubair bin Awam. Zubair bin Awam. Nah, jadi ini 10 sahabat Nabi yang dijamin masuk surga. Namanya Al-Mubasysyaruna bil Jannah. Itu ya Kenzi ya. Oke. Azmi tanya, Kak, kenapa Allah menciptakan kita? Kan Allah udah tahu di masa depan kita mau ngapain. Kenapa jawabannya? Ya karena Allah ingin menguji kita. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Siapa di antara kalian yang lebih baik amalnya? Jadi memang Allah akan tahu apa yang terjadi. Yang belum terjadi Allah tahu, yang sedang terjadi Allah tahu, yang akan terjadi juga Allah tahu. Tapi gini adik-adik, Allah kasih kesempatan kita untuk memilih. Wahadainahu najdain. Allah kasih 2 jalan. Jadi Allah juga menghargai kehendak kita. Kalau kita kepingin jadi baik, maka Allah akan mudahkan kita jadi baik. Nah, gitu. Jadi kita dikasih pilihan mau jadi baik atau jadi buruk, yaitu ya. Allah pengen uji kita dan Allah ciptakan kita dengan hikmahnya. Dan setiap kehendak Allah itu ada hikmahnya, ya. Sofia bintu Ardi, apakah iqamat sudah ada ketika azan sudah ada? Jawabannya iya. Abdullah bin Zaid saat itu diajari lafal azan sekaligus diajari juga dengan lafal iqamat, ya. Jadi satu paket azan dan iqamahnya. Hafsah tanya, kapan peristiwa mempersaudarakan Muhajirin dan Ansor? Ya, berarti di tahun 1 Hijriah. Setelah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hijrah. Kairan umur rombongan batik travel. Iya, Kairan bimbing batik travel. Kak, itu fotonya di samping kuburan siapa, Kak? Ini kuburan di pemakaman Baqi, ya, teman-teman ya. Pemakaman yang ada di samping Masjid Nabawi. Yang Kak Erlan sempat ceritakan ya, pemakaman Baqi. Kak Erlan yang mana ya? Itu yang pakai baju biru paling depan. Itu karena lagi cerita-cerita kepada para jamaah. Agak Nur Hisham. Kak Erlan asabikunal awalun apa artinya? Asabikunal awalun artinya orang-orang yang paling awal, paling pertama masuk Islam. Kairan Zubair udah pesan buku Kairan tapi belum datang. Ya, sabar ya Zubair ya, masih proses pengiriman. Ini 67 ini apa sih maksudnya?
Baik adik-adik, cukup sekian dulu kelas kita di kesempatan kali ini. Semoga yang sedikit ini bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, adik. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dek Dadah, dadah. seven. Dek seven. Bang, Bang. Oh. Six, seven. Ya, buka cam. Bye-bye. Face reveal pagi ini. Seven. Isan. Ya, Isan. Papa. Main whiteboard. Wah, di chatnya disable. Kebanyakan sih yang ngomong 6767. Keluar aja. Ya, keluar aja. Ya, hapusin. Hapus yang mana? Karena nggak bisa keluar. Astaga. Ini dia sampai nggak bisa keluar. Astagfirullah. Nggak bisa ada yang buka layar, jadi nggak ada tombolnya. Kamu gimana ini? Asar pan hebat. Sembilan. Aku bukan bapakmu. Mendingan tuh keluar dari Isan. Bapak bisa ngebunuh. Main. Apaan sih Umar? Kalau berani buka dong kameranya. Jangan berlindung. Pagi nasi goreng, siang nasi uduk. Enggak, bukan. Pagi tahu tempe, siang nasi padang. Iya. Gitu Umar. Deh, gitu Umar. Telepon aja mending.